Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bersyukur, mari kita berselancar melihat ayat Allah. Namun topik untuk senja hari ini yaitu yang berhubungan dengan menutupi kekurangan orang lain. Jadi kalau kita mengamati beberapa berita di media sosial, itu salah satu dengan yang lain itu sukanya mencari celah untuk ketidakbaikan untuk orang lain. Sedangkan di dalam Islam itu ada adab. Di dalam Islam itu ada yang namanya akhlakul karimah. Yang di dalam Islam itu ada yang namanya budi pekerti. Dan di dalam orang Jawa itu ada yang namanya tepo sliro, menghormati yang tua, menghormati yang berilmu, menghormati yang memberikan kemakmuran untuk warga. Dan kalau kita orang Jawa seperti itu, kalau kita orang Indonesia, sebenarnya Indonesia itu punya sopan santun, Pak. Sopan santun yang orang luar itu sebenarnya mengakui. Cuma karena pendidikan kita di Indonesia ini mungkin kurang pas ya. Jadi masih PAUD, TK, SD itu sampai SMP itu kalau saya mengamati itu diberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya sebenarnya untuk TK dan SD sekolah dasar itu harus pendidikan karakter yang penting. Jujur, tanggung jawab, kemudian memberikan akhlak yang baik. Ya, kalau saya dapat cerita dari Jepang, itu di sana itu anak-anak kecil sudah diajari disiplin, nyebrang jalan, membuang sampah dan lain sebagainya. Termasuk di sana itu, Pak, katanya kalau kita sama-sama kerja di pabrik atau apa, ada HP ketinggalan di toilet itu sampai besok itu masih, kalau enggak ada orang yang ngambil. Karena dari kecilnya sudah diberikan pendidikan karakter, kalau milik orang lain itu tidak boleh diambil. Walaupun tidak pakai ayat Quran. Kemudian kalau berbuat yang buruk itu juga tidak baik. Sehingga di sana itu disiplin, termasuk membuang sampah. Kalau kita kan dalil an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi kadang membuang sampah sembarangan. Nah, ini perbedaan seperti ini memang kita juga perlu, khususnya kita mulai dari diri sendiri, ibda' bin nafsi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai landasan ayat ini berulang-ulang kita bahas, namun karena sesuai dengan
tema yang di sini adalah jangan sampai kita merendahkan orang lain ya. Saya ingatkan dulu bahwa di dalam Al-Quran fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila ingin membaca Al-Quran adalah berlindung dari syaitan yang terkutuk. Lantas kalau kita dibacakan Quran juga wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Quran ya, ansitu wasma'u, diamlah dan dengarkan ya. Supaya apa? La'alakum turhamun, supaya kamu dapat pencerahan, dapat kasih sayang atau rahmat dari Allah. Nah ini, jadi kalau kita seperti Jumatan itu kalau ngomong sendiri itu tidak dapat pahala. Maka kalau kita ngaji Quran itu kalau ngomong dewe ya ra entuk rahmat, katanya entuk rahmat apa berkah ilmu, berkah Islamnya, berkah rezekinya. Tapi karena ayatnya berbunyi suruh diam, suruh mendengarkan, tidak dilaksanakan sehingga dia cuma istilahnya ya mungkin hanya koleksi ilmu tapi tidak learning to do, tidak learning to be, tidak learning to live together. Maka mari ya, satu ayat, dua ayat nanti mungkin sebagai kita landasan untuk supaya kita tidak mengolok-olok orang lain, tidak merendahkan orang lain, tapi kita harus fokus pada diri sendiri, meniti ke dalam diri, mengerti. Supaya apa Bapak Ibu, kalau kita bisa meniti ke dalam diri, mengenal diri sendiri dan mengenal semesta, itu yang ada nanti adalah kedamaian. Tapi manakala kita tidak mengenal ya termasuk hukum semesta, kita hidup ini mungkin ya kado balu. Dalam surah Al-Hujurat ya, ayatnya 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ya, asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang telah beriman, yang diseru ini adalah orang-orang yang telah beriman. Beriman itu membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin, sehingga cahaya ruhani petunjuk itu bisa masuk. Tapi manakala tertutup, ya petunjuk tidak akan masuk. Jadi biasa saja. Maka kalau dalam tarikh itu Nabi, kalau orang itu saat ini, ya itu sama dengan kemarin saja itu termasuk orang yang rugi. Kalau saat ini lebih jelek dari kemarin itu orang yang celaka. Nah yang baik itu saat ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung, kan begitu. Nah kita diseru, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang kamu olok-olok itu lebih baik dari kamu sekalian. Wala nisa'un min nisa'in, dan juga para wanita jangan mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi ya asa ayyakuna khairam minhun. Boleh jadi yang kamu olok-olok itu wanita lain itu adalah lebih baik bagimu. Ini poinnya dulu ya. Jadi kita mengolok-olok orang lain ya, ini hubungannya dengan kaum. Biasanya orang itu kan bangga dengan atribut, bangga dengan apa komunitas, terus merendahkan yang lain, mengolok-olok yang lain, tidak boleh. Kalau secara individu ya seperti itu, kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Allah sudah mengatakan, boleh jadi yang kamu olok-olok itu ya lebih baik dari kamu. Kadang bahasa Al-Quran itu sangat indah Pak. Misalnya ya ada ayat yang boleh jadi yang kamu sukai ya itu tidak baik bagimu, tetapi boleh jadi yang kamu tidak sukai itu baik bagimu. Nah ini sebenarnya hubungannya makanan jiwa. Sesuatu kadang orang itu kalau
rezeki lancar, sehat terus. Kadang kan ada sebagian malah lupa pada Allah. Ya, apalagi ngaji Quran lupa. Tapi begitu ada musibah, ya, sakit atau keluarganya meninggal, itu biasanya tidak disukai tapi itu baik, terus sadar mau nang masjid, ya, mau ngaji dan lain sebagainya. Nah, itulah keindahan Al-Quran. Kemudian, ya, kalau ini saya cuplikan di Al-Hujurat ayat 11, ya, karena ini waktunya terbatas. Ini poinnya saja, langsung kita ke ayat 12, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang telah beriman, ya, jauhilah sakwasangka, jauhilah suudzon, ya. Kenapa, ya? Inna ba'dzoni itsmun. Karena sebagian sakwasangka itu adalah dosa. Ya. Kalau kita ada orang datang, ini orang baik, kemudian kita suudzon, wah ini kesini mau nggak baik ini, padahal dia orang baik, berarti kita merendahkan orang baik. Tapi kita husnudon, kita sakwanya baik, yang datang itu mungkin orang yang, ya, orang istilahnya kalau bahasa Jawa itu loro saudon telu saurupan misalnya, datang terus kita ini merendahkan padahal dia orang baik. Berarti kalau ada orang baik kita suudon, kita merendahkan orang baik. Tetapi kalau orang itu mungkin tidak baik, kita tetap husnudon, tetap sakwasangka baik, maka kita menghormati orang yang tidak baik. Perbedaannya situ. Maka Allah suruh ijtanibu, ya, fi'il amr Pak di sini. Ijtanibu itu jauhilah. Lantas ayat selanjutnya, ya, ini satu ayat juga panjang, ya. Wala tajassasu wala yakdzab ba'dukum ba'du. Janganlah kamu itu tajayus, ya. Ya, istilahnya mencari kejelekan, dan ya, wala yaktab, jangan mencari apa kejelekannya, jangan menggunjing, ya. Jadi kan ayat ini kalau kita praktekkan, ya, seperti misalnya para elit-elit yang di atas kalau masuk TV itu sukanya mengunjing yang lain, ya, itu sebetulnya, ya, kurang memahami tentang ilmu semesta, Pak. Ya. Kalau memahami ilmu semesta itu tabur tuwe, itu dia tidak berani istilahnya mencari keburukan orang lain. Ya, misalnya Pak RT waktu jadi RT itu syaratnya punya ijazah. Lantas saya membuat apa berita, wah ijazah Pak RT itu palsu. Ya. Kalau orang sudah menyadari tabur tuwe, itu kan urusannya Pak RT dengan orang lain, bukan urusan saya. Harusnya kan seperti itu. Nanti kan akhirnya juga, ya, kalau nanti tidak pas kan merendahkan kan malah namanya keburukan itu kan kembali kepada dia sendiri. Mungkin dia tidak memahami tentang laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia usahakan dan baginya apa yang dia kerjakan. Jadi kalau orang menuduh orang lain kemudian tidak benar, lantas ada apa masuk ranah hukum, kemudian dia ternyata juga ijazah sendiri malah juga palsu. Wah, saya dari punya ijazah di Jepang ternyata bukan, misalnya seperti itu. Akhirnya kan malah tidak baik toh. Nah, maka kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Jangan, ya, tadi ayat 11 mengolok-olok orang lain. Lantas di sini jangan suudzon. Jangan menggunjing. Ya. Ada orang ngaji ke sana mari,
senengannya ngerasani. Ini namanya belum dapat pencerahan. Saya bikin meme, orang yang sudah mendapat pencerahan itu sudah tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Kenapa tidak tahu apa? Karena yang tahu itu Allah. Kenapa tidak bisa apa-apa? Karena kita bisa ini karena Allah. Ada tenaga dari Allah, energi dari Allah. Jangan dianggap kita bisa gini diri kita sendiri. Kita juga tidak punya apa-apa. Semua itu milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ard. Cuma kita ngaku-ngaku, ini rumah saya, ini mobil saya, ini ladang saya, ini suami saya, kan begitu kan? Padahal itu milik Allah. Harus menyadari hakikat kehidupan. Ya. Dan kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Karena kita ini makhluk ciptaan Al-Khaliq, sejatinya bukan siapa-siapa, ya. Oleh Allah hanya diberikan sepertikan roh supaya roh ini nanti kembali pada Allah dalam keadaan mutmainah qalbun salim. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ayatnya sudah jelas ya. Kita disuruh supaya tidak suudzon. Wala tajassasu wala yaktab ba'duku ba'dun. Sehingga Allah bertanya, ayuhibu, apakah kamu cinta akadukum di antara salah satu kalian itu ayyakula lahma akhihi maitan, apabila memakan bangkai saudaranya. Loh, kan luar biasa tuh Pak ini ayat ini. Menggunjing, ya, mencari-cari kejelekan orang lain, ngerasani, ya. Itu semua diibaratkan apa kowe seneng nek kowe mangan banggene sedulurmu dhewe. Kan enak sebetulnya kalau kita, maka sebenarnya kita ini yang di luar itu kita ada berita-berita gini ya nggak ngaruh saja harusnya, ya. Karena apa? Ya. Harusnya kita ini hidup ini saya begini karena ini pilihan saya, bukan karena saya begini kamu begitu. Loh, kamu kok marah? Lah kamu juga marah. Kamu marah, saya juga marah. Lah ini yang keliru, harusnya kamu marah, saya nggak usah marah, harusnya gitu. Ya. Jadi tentang ini memang berbagai aspek kehidupan, ya. Kita lebih fokus kepada diri kita sendiri supaya apa Pak? Kalau kita akhlak baik itu kan dalam ilmu sains, ya, kalau saya baca di jurnal kesehatan itu kan menimbulkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, sehingga muncul yang namanya hormon-hormon kebahagiaan. Seperti misalnya hormon endorfin. Ini bisa penghilang rasa sakit, bisa menghilangkan stres, depresi, ya, menghilangkan ya beban. Itu salah satunya juga bisa kita olahraga, kemudian ketemu teman, tertawa euforia, ya. Kalau lihat kita lihat itu ada sepak bola Pak. Setelah gol itu kan selebrasi ya. Ya, gol terus itu seneng banget itu, namanya selebrasi. Itu hormon kebahagiaannya luar biasa. Dia tambah semangat. Begitu biasanya bal-balan kalau yang ngegulkan itu lebih semangat. Tapi yang kegulan kan luntruk, wajahnya kelihatan, kan begitu, ya. Sehingga kita juga mendapatkan hormon dopamin. Kita puas dengan ikhtiar kita. Karena kita selalu tawakal, ya. Kita harus manjakan diri kita. Saya sering mengatakan rawatlah diri kita masing-masing karena tubuh ini sangat mahal, Pak. Tubuh ini sangat mahal. Ya. Kemarin dalam topik kematian dan kehidupan, salah satunya ada 4 kematian, satunya adalah kehendak tubuh. Masih usia 40, tubuhnya rusak karena makannya tidak teratur, hidupnya tidak teratur, begadang dan lain sebagainya, bahkan narkoba atau minum-minuman. Nah, ini
dia masih ingin hidup, tapi karena badannya rusak, ya ini tidak tubuh. Salah satunya itu, ya. Maka kita harus mengapresiasi diri kita sendiri, ya. Kita manjakan, ya. Ya terserah. Sukanya mandi air hangat, pakai air hangat, ya. Ibu yang suka ke salon enggak apa-apa. Tapi kesalahannya jangan ingin hidup lama, ya. Ke salon supaya cuma energik, supaya kelihatan cantik katanya Pak Ahmadi, ya. Itu saja, jangan saya nanti harus termasuk olahraga supaya hidup panjang, itu enggak usah gitu. Olahraga supaya energik, supaya sehat gitu aja. Juga kan mendapatkan hormon oksitosin, itu rasa percaya diri, menghilangkan cemas, menghilangkan khawatir. Ini bisa kita sama teman itu misalnya salaman, ada sentuhan dengan keluarga, anak orang tua, ya. Saya itu ya maaf, ini sebenarnya juga agak kurang sehat, ya, karena kemarin itu ke tempat anak ragil karena lebaran tidak pulang, ya sing tuwa ngalahi silaturahim ke Mijen Semarang, karena lebaran juga belum ke tempat mertua, dari Semarang juga langsung ke Kedu Temanggung lewat Sukorejo, ya jalan seperti itu. Tuwa kon nyupiri bojone, ya wis tak lakoni. Mas aku kangen bapakku, kangen mbokku. Ya wis tak terke aku ya. Ya. Jadi ini bukan suami takut istri, tapi karena suami setia istri gitu. Jadi jangan jangan dilihat seperti itu. Tapi alhamdulillah ya sampai rumah bisa sehat, cuma tadi malam tidak bisa rondo Pak RT, tapi ya dimaklumi ya. Ini jadi salah satunya kita ada sentuhan dengan anak, dengan ya kalau yang punya suami istri ada sentuhan itu hormon kebahagiaannya tambah Pak, oksitosin. Maaf Pak Ahmadi. Yang single parent ya. Ya nyentuh cucunya itu kan sudah ya. Kemudian juga bisa mendapatkan hormon serotonin, itu hormon kebahagiaan yang juga bisa kita mungkin santai, jemur matahari, golek vitamin D, kemudian kita taklim ibadah yang khusyuk, ya, tafakur, tadakur, ya, kemudian meniti ke dalam diri itu meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi ada orang itu pagi siang sore nyambut gawe terus, orang kok bernyang masjid, orang kok bertaklim, orang kok bertadakur, tafakur. Ini hormon kebahagiaannya nanti rusak Pak. Ya. Oleh karena kita yang sudah memahami hal-hal seperti ini, ya kita harus memberikan diri kita ini tadi secara spiritual, kita jangan mengolok-olok orang lain, jangan suudon, jangan menggunjing, ya, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, tapi kita fokus untuk selalu berbuat baik. Maka sering saya sampaikan, kalau ingin hidup damai, damaikanlah orang lain. Ingin hidup bahagia, bahagiakan orang lain. Cuma sekedarnya saja, tidak perlu kita memberikan ini itu, tapi kita dengan senyum, dengan menyapa, ya. Orang itu disapa itu senang Pak. Ya. Tapi kan kadang, ya maklum karena anak-anak sekarang itu karena medsos, HP, kadang karo tonggone sing luwih tua seorang ngerti. Biasanya ini, tapi maka kita mulai dari anak-anak kita harus dikenalkan kae, nek liwat kono kae, nek bapak kae, ya harusnya kamu ya istilahnya menyapa dan sebagainya. Atau kalau dalam Islam itu absus salam, tebarkanlah salam. Salam itu kan luar biasa. Assalamualaikum, kamu selamat, warahmatullah dan mendapat rahmat, mendapat kasih sayang, wabarakatuh dan mendapat berkah. Kan luar biasa Pak, selamat, kasih sayang, dan keberkahan. Ini kalau doanya mandi, ya, untuk orang yang mendapat salam ini kan luar biasa. Sehingga dia, ya, hormon kebahagiaan yang mengucapkan salam juga ada, yang membalas juga ada.
Termasuk kita Assalamualaikum waktu sholat terakhir, berakhirnya itu kan, itu maksudnya supaya kanan saya ini selamat, mendapat rahmat, mendapat berkah, kiri saya juga selamat mendapat ini dan itu dan sebagainya. Ini harus kita resapi. Di samping kita dalam sholat itu kan harus terhubung dengan Allah, kita tindak lanjuti dalam salam itu. Bahkan sholat yang ditindaklanjuti adalah sholat daim, sholat yang terbiasa, daim, terus menerus, ya, kita automatically memberikan orang yang lapar, ya, memberi pertolongan orang yang membutuhkan pertolongan. Ini namanya kita sudah menjadi orang yang mendapat pencerahan. Tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak, istilahnya apa tadi? Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemudian bukan siapa-siapa, dan yang satu lagi malah lupa. Ya, nanti kan ini direkam, nanti bisa dilihat ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena nanti sebentar lagi Isya, maka semoga kita dalam kajian ini akan memberikan dampak yang baik untuk kita semua, untuk kehidupan selanjutnya, sehingga kita hidup di sana nanti akan mendapatkan ahsani takwim juga, jasing yang bagus, sehingga lebih bahagia, lebih baik. Semoga bermanfaat. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi fa bakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.